Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Honda Brio Satya 1,2E manual tahun 2016 ini yang sudah facelift. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir; kedua, bebas nabrak; ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Semoga video ini bermanfaat. Oke, sekarang kita periksa ya. Jadi pada saat kita mengecek atau mencari mobil bekas, kita bisa perhatikan yang paling mudah itu adalah dari bagian luar. Jadi bagian luar kita bisa mulai dari bagian depan atau bagian belakang. Untuk bagian depan atau bagian belakang kita bisa cek, kita periksa, pastikan bahwa dudukan mobil dia lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Terus untuk bodi, ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita periksa, kita pastikan bahwa jaraknya itu presisi antara kiri dan kanan. Jadi dia tingkat kerenggangannya dia presisi ya, sama. Terus habis itu yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi. Jadi permukaan bodi dia memantulkan bayangan dari benda-benda yang ada di seputar mobil. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa bayangannya ini memantul secara lurus, tidak bergelombang. Bagian-bagian lain yang perlu kita perhatikan seperti bagian kaca, bagian lampu juga perlu kita cek. Terus bagian ban juga, ini ban masih sekitar 70% lebih untuk ban depan. Kita kelilingin spion-spion, semua bagian-bagian yang ada di luar mobil kita cek, kita pastikan kondisinya masih oke. Untuk ban belakang ini mungkin sekitar 50% lebih masih ada. Kita kelilingin mobil, kaca-kaca, lampu, semua bagian-bagian dari luar mobil kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya masih oke. Setelah kita cek dan kita pastikan kondisi secara keseluruhan bagian luar oke, berikutnya coba kita masuk ke dalam. Untuk kuncinya dia sudah tergabung dengan remote ya. Jadi ini bawaan dari Hondanya. Sekarang kita buka saja mobil dan kita mulai. Ini kunci ya. Kunci. Ini buka. Oke, sekarang kita coba masuk, kita periksa di bagian dalam. Oke, pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita periksa yang pertama itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya kita periksa di kolong dashboard. Untuk kolong dashboard kita bisa cek, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur di bagian bawah dashboard. Terus habis itu pedal juga kita perhatikan, karena tingkat kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Terus berikutnya yang perlu kita periksa juga itu adalah di kolong masing-masing jok. Jadi ini agak kurang jelas ya. Nah ini kolong masing-masing jok juga perlu kita periksa, terutama di bagian rel, terus di besi-besi yang terbuka ya. Jadi kita periksa, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Oke, setelah kita cek dan kita pastikan bagian interior mobil sudah oke, sekarang kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita rasakan bagaimana posisi duduk kita, terus suasana interior oke atau tidak. Terus kita periksa juga di dashboard kondisinya bagaimana, karena ini dashboard juga akan kita cek satu persatu, jadi jangan dilewatkan video ini. Terus kita cek juga bagaimana kondisi plafon masih oke atau tidak. Terus kondisi jok juga perlu kita perhatikan. Ini jok dia sudah disarungin dengan bahan semi kulit yang ini ya, jadi dia tidak permanen ya, jadi dia sarung ya, oke. Dan kondisinya juga masih lumayan oke. Setelah kita cek, kita untuk bagian interior secara keseluruhan kita cek, kita pastikan kondisi sudah oke. Berikutnya coba kita nyalakan mobil. Sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin, kita periksa bagian atas mesin, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Terus habis itu kita bagian kolong-kolong mobil juga kita perhatikan, pastikan bahwa tidak ada keropos, dan di bagian kaki-kaki juga tidak ada
rembesan-rembesan. Adapun juga rembesan-rembesan di bagian kaki, kalau itu dari seal atau karet-karetnya, untuk penggantiannya biayanya tidak terlalu mahal. Terus untuk mesin juga kalau ada rembesan pun juga kalau dari packing-packingnya penggantiannya juga tidak terlalu mahal. Terus jangan lupa juga kita cek juga oli mesin, level dan kondisinya, serta radiator coolant level dan kondisinya. Setelah kita cek, kita pastikan semuanya itu oke dan aman. Berikutnya coba kita nyalakan mobil. Oke, untuk colokan kunci ada di sini. Ini Brio Satya ini manual, jadi ini ya kita cek juga posisi giginya netral, baru kita coba nyalakan mobil. Oke. Pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak atau dinamo starternya bermasalah, jadi perlu diservis. Terus untuk getaran mesin yang masuk ke dalam mobil bisa kita rasakan dengan kita pegang setir, dari posisi duduk juga kita bisa rasakan. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya jadi sudah keras atau pecah, atau mesinnya sudah mesinnya pincang ya, jadi perlu servis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang kita harus periksa lebih lanjut kalau tetap indikasi itu tidak ketemu ya, seperti itu. Oke, berikutnya sekarang kita periksa di kilometer mobil. Honda Brio ini kilometernya di 69.000 ya, 69.000. Di sini ada beberapa label servis terakhirnya. Sini ada berapa label servis terakhirnya. Terus habis itu kita cek juga di sini juga dia masih lengkap ya. Jadi buku ini buku manual masih ada, nggak kelihatan. Kita turunin biar kelihatan. Nah, ini masih lengkap jadinya ya. Jadi buku servis ada, buku manual juga ada, sama ini ya remote buat audionya. Oke. Oke, dalam kita mencari mobil bekas ya, jadi antara kilometer, terus kondisi fisik mobil secara keseluruhan, serta rekor-rekor servis yang masih tersimpan, pastikan bahwa itu sesuai dan sinkron. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Oke, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Oke, untuk buka kap mesin di bagian sini. Di bagian sini untuk buka ini bagasi serta tangki bensin. Oke, di sini ada tempat penyimpanan terbuka, kisi-kisi AC. AC juga masih dingin. Sebelum kita ke depan, kita periksa juga door trim ya. Door trim kondisi juga masih oke. Di bagian sini ada pengaturan spion. Dia spionnya sudah elektrik, tapi dia belum retract. Di sini ada tombol buat central lock. Di sini buat lock unlock, tombol power window. Di sini ada tombol power window di keempat pintunya. Oke, dalam mencari mobil bekas, jangan lupa juga kita periksa di bagian sini. Ini ada sealer ya. Jadi di pinggir-pinggir pintu ada sealer. Jadi sealer kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu itu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu itu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Oke, sekarang kita periksa di kap mesin. Oke, untuk buka kap mesin dia di sini ya, agak ke kiri sedikit. Jadi ke kiri sedikit, didorong ke kanan. Oke. Honda Brio ini mengusung mesin 1200 cc, 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, kita bisa dengarkan suara mesinnya, pastikan bahwa ritmenya konstan beraturan, suaranya halus, serta getaran mesinnya masih halus. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan di kap mesin, pinggir-pinggirnya juga ada sealer. Jadi sealer di kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Terus di bagian dalam kap mesin juga kita perhatikan, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak depan. Terus habis itu bagian besi yang di depan ini kita sebut apron. Jadi apron juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Bagian-bagian samping juga kita cek. Sasis-sasis kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Untuk memeriksa mobil tidak bekas banjir, kita bisa perhatikan komponen-komponen metal yang ada pada mesin. Pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa jejak lumpur di tempat-tempat yang sulit untuk dibersihkan. Oke, kita tutup.
Bagian mesin sudah kita periksa ya. Oke. Bagi yang mencari mobil hatchback dengan kapasitas 5 penumpang, jadi Honda Brio ini termasuk best seller ya untuk mobil hatchback di Indonesia, termasuk sempat penjualannya mengalahkan Avanza. Jadi mobil ini praktis, user friendly, handlingnya juga enak, terus akomodasi juga masih oke, mobil lincah, perawatan juga relatif terjangkau, BBM juga cukup irit. Hampir semua bengkel bisa menanganinya dan bengkel Honda pun juga tersebar. Mungkin Honda Brio ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Sekarang kita periksa di baris belakangnya ya. Oke. Oke, sekarang saya coba masuk ke dalam. Saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar 7 jari ya. Jadi masih cukup oke untuk duduk di belakang. Terus untuk headroomnya juga masih ada sekitar 5 jari. Terus di jok bagian belakang ini bisa duduk 3 penumpang. Ada 2 senderan kepala tapi dia menyatu dengan jok. Terus habis itu ada seat belt 3 titiknya ada 2. Terus bangku bisa dilipat ke depan ya, 100% dilipat ke depan, tapi reclining tidak bisa. Di bagian sini sih tidak ada penyimpanan ya di bagian ini. Cuman di sini ada cup holder 1 sama di bagian sini ada kantong penyimpanan. Terus kita ke bagian sini ada handle tangan 2 ya, handle tangan yang modelnya model paten. Terus di sini ada lampu baca di bagian tengah. Oke. Bagian belakang mungkin itu saja. Sekarang kita periksa di door trim. Kondisi door trim juga masih oke. Terus ini sudah dilengkapi dengan child lock. Terus di bagian sini sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Kita lanjut. Ini untuk bagian bagasinya. Di sini ada apa namanya nih? Ini spoiler. Di sini ada spoiler, kaca belakang belum dilengkapi dengan defogger, tapi sudah ada wiper belakang. Di sini ada krom-kroman, sensor parkir juga ada 2. Terus sekarang kita coba buka saja, kita lihat bagasinya. Oke, ini dia full kaca ya, jadi full kaca. Jadi kalau kita tutup pintu, kita pastikan tutup pintunya jangan terlalu keras ya. Terus di bagian tulangan-tulangan sini juga kita periksa. Pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak belakang. Ini space bagasinya. Di sini ada ban cadangan ya di bagian bawah, cuman susah bukanya nih kalau misalnya pakai satu tangan. Jadi kita periksa juga di bagian dalam bagasi. Pastikan bahwa tidak ada karat, terus tidak ada bekas reparasi atau perbaikannya di bagian tempat ban cadangan seperti itu. Oke. Kita tutup pintu belakang, jadi pelan-pelan saja kalau nutupnya. Oke. Pengisian bensin ada di sebelah kiri. Terus kita periksa lagi untuk ban belakang sini, ini sekitar 50% lebih masih ada. Terus kita periksa lagi di bagian sini, door trim. Kondisi juga masih oke. Ini child lock-nya. Terus di bagian sini sealer juga kita periksa, pastikan bahwa kondisi sealer masih oke. Ini tampilan bagian belakang. Sekarang kita lanjut, kita periksa di bagian sini ya. Oke, door trim kondisi juga masih oke. Terus sealer pintu juga kita cek. Kita pastikan bahwa sealer pintu kondisinya juga masih oke. Ya, ini tampilan bagian depan. Nih, oke, sip. Oh iya, ini ada tempat nih. Sekarang kita periksa, kita masuk ke dalam. Sekarang kita masuk ke dalam, kita periksa, kita mulai dari bagian ini ya, setir ya. Jadi setir ini bahannya bahan soft touch ya. Jadi dia bukan jahitan atau bukan retrim. Di sini ada kontrol audio. Terus sudah dilengkapi dengan airbag, kulit-kulit jeruk juga masih oke. Terus di sini ada cluster speedometer, di bagian sini ada pengaturan buat di sini ada pengaturan buat lampu ya. Jadi lampu besar, lampu kecil, lampu sen, lampu dim, terus sama fog lamp.
Fog lamp juga ada. Di sini buat pengaturan ini wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Oke, setir sudah tilt ya, tapi dia belum teleskopik. Di sini ada kisi-kisi AC, AC juga masih dingin. Audio dia double din, tapi dia belum belum ada layarnya. Jadi di sini bisa CD MP3, radio FM AM, sama colokan USB juga bisa, sama aux ya. Terus di sini ada tombol lampu hazard. Bagian bawah AC sudah digital ya. Jadi di sini ada pengaturannya, ada buat kecepatan angin AC, mati nyalakan AC, buat arah semburan angin AC. Ini dingin maksimal. Di sini AC saja atau AC atau angin saja. Di sini ada buat pengaturan suhu AC. Terus ini ada tempat penyimpanan terbuka, ada tempat penyimpanan terbuka juga, ada power outlet 12 volt. Terus kita ke bagian bawah sini ada cup holder 2, tuas manual 5 kecepatan plus mundur, handle rem tangan, kunci seat belt. Di kunci seat belt juga bisa kita lihat ya, kalau ada karat atau sisa selumpur di bagian dalam, ada indikasi mobil terkena banjir. Terus di sini ada airbag, sudah lengkap dengan airbag di penumpang depan. Terus laci penyimpanan tertutup. Terus di sini ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Sekarang kita ke bagian atas, handle tangan, terus sun visor, ada cermin. Terus spion tengah bisa diatur level kesilauannya secara manual. Terus untuk sun visor bagian supir ada cerminnya juga. Oke, di bagian penumpang supir di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Honda Brio Satya 1,2 tipenya E manual tahun 2016 yang sudah facelift. Apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan di keterangan video ini. Jadi jangan lupa diklik. Terus pembeliannya ya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan sebelum kita menentukan pilihan, kita test drive dulu. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendara, performa mesin, kaki-kakinya, terus power steeringnya, pengeremannya, terus koplingnya masih enak atau tidak, perpindahan giginya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di sini, pas di hook, nih, pas di hook ya. Jadi stok kami juga banyak sampai ke seberang sini. Letak kami ada di Bekasi, di Pusat Otomotif Sentra Harapan atau yang dikenal dengan POSH atau POS. Ini gerbang utama. Kita di Harapan Indah Bekasi ya. Jadi gerbang utama menuju Zal Motor juga mudah. Dari gerbang utama tinggal kita lurus, ketemu bundaran, belok kiri sedikit, pas di hook Zal Motor ya. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Serta jangan lupa juga follow ya di sosmed kami. Ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, atau X ya, YouTube, serta Threads Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai mobil-mobil Honda yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa komentarnya, serta di-share ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.